Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? Kembali lagi bersama Miss Atika di pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Before we start our study, let's pray first. Pray, begin. Finish. So today we will learn about label text. First, labels of drugs, drinks, and food, and then how to presenting facts on labels. Do you know label? Yes, you're right. A label is used to give information about a product. Jadi, label digunakan untuk memberikan informasi-informasi tentang sebuah produk. Gimana sih biasanya letak label itu? Yes, usually put on the back of most product. Biasanya berada di belakang sebuah produk. Dan mengapa label itu ada di setiap produk? Because to know if the product is good to consume or not. Untuk mengetahui produk itu bagus atau tidak sih dikonsumsi. Here is the example of labels of drugs. You can see at the picture. This is the example of labels of drugs. From the label above, we know that the part of label text. Dari label di atas, kita tahu bagian-bagian dari label text. Yang pertama yaitu ada brand of the drug, merek obat, name of the drug, nama obat, kemudian descriptions, content, use, kegunaan, directions for use and dosage, directions for storage, and expiry date. And this is the example of label of food. Now, we will learn how to presenting facts on labels. Kita akan belajar bagaimana sih caranya mempresentasikan kebenaran-kebenaran atau informasi-informasi yang terdapat pada label. As you can see at the table, ini adalah kebenaran-kebenaran dari label makanan yang ada di sebelumnya. Kalian bisa lihat ya, brand of the productnya apa, name of the productnya apa, description, ingredients, and direction for consumption. Di sini not available karena di labelnya tidak ada. Jadi ditulisnya not available atau tidak tersedia. Tidak ada juga direction for storage dan expiry date. Oke kelas, apakah kalian menemukan perbedaan antara label untuk obat dan label untuk makanan atau minuman? Yes, terletak pada poin ke-6. Jika pada label obat tertulis direction for usage or dosage atau petunjuk penggunaan atau dosis, sedangkan pada label makanan tertulis direction for consumption. If we want to presenting the information on a label orally, jika kita ingin mempresentasikan informasi-informasi yang ada di label secara lisan, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang ada di tabel berikut ini. Contohnya, kita ingin menginformasikan brand dari produk yang kita punya. Kita bisa menggunakan kata-kata the brand of the product is bla bla bla. Kalian ucapkan nama brandnya. Begitu juga dengan name of the product dan seterusnya sampai expiry date. Now is exercise time. Kalian bisa lihat ya di modul kalian. Ini adalah sebuah produk makanan. Write the facts of the product based on the following label. Jadi kalian ikuti seperti contoh yang sudah Miss berikan sebelumnya. Jadi tugas kalian adalah membuat tabel seperti ini. Kemudian kalian tuliskan informasi-informasi yang ada pada label di atas. Contohnya brand of the product, available or not. Kalau misalnya di atas ada brandnya, kalian tulis yes. Kalau tidak ada, kalian tulis not available. Kemudian statementnya, kalian tulis nama brandnya apa.
Dan begitupun selanjutnya name of the product sampai expiry date. Good luck and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.